karena preeklamsi itu bisa bikin ibunya kejang, sampai koma, sampai meninggal. Nah, itu penyebab yang sering terjadi ketika dia eklamsi. Terus di dedenya, karena ibunya kejang, itu bisa bikin bayinya ikut meninggal. Karena ketika ibu kejang kan si aliran oksigen ke bayinya akan berkurang. Nah, itu bayinya bisa meninggal tuh. Air ketuban sedikit, pergerakan berkurang, bayinya bisa meninggal sewaktu-waktu. Oh, tapi sebenarnya nih dok, penyebab utamanya preeklamsi apa sih dok? Ternyata nih, nauzubillah min dzalik ya dok, aku ternyata preeklamsi. Nah, itu harus gimana dok? Selamat pagi, Bu. Ya. Halo dokter, Halo, selamat Mbak. siang. Apa kabar dokter? Salam kenal dulu, Cinta. Patrick. Silakan duduk, Mbak. Aku mau konsul nih Konsul dok. apa, Mbak? Hamil nih sekarang? Widih, Alhamdulillah, selamat dokter. ya. Udah berapa bulan, Mbak? Tadi sih estimasi masih 8 minggu sih dok. Oh, 8 minggu. Masih awal banget ya. Kenapa, Mbak? Apa mau tanya? Mau ngobrol-ngobrol terkait preeklamsi karena aku searching itu yang banyak timbul pada ibu hamil. Kali ini saya akan berkonsultasi dengan Dr. Patrick Bayu, SPOG, Subsfer. Beliau adalah dokter spesialis kebidanan dan kandungan dengan subspesialis di bidang fertilitas dan endokrinologi reproduksi. Beliau berpengalaman dalam menangani kehamilan berisiko tinggi, salah satunya preeklamsia. Nah dok, aku mau konsul nih, kan saat ini aku lagi hamil nih. Kenapa ya tangan aku sama kaki aku bengkak? Itu bahaya nggak sih dok? Aku takut banget. Jadi untuk ibu hamil, kalau misalnya kaki dan tangannya bengkak itu wajar. Ya, karena ketika hamil itu tubuh akan lebih banyak meretensi cairan, kemudian volume darah akan meningkat sehingga kaki dan tangan bisa bengkak. Dan juga itu juga berpengaruh karena gravitasi. Terus kemudian misalnya berdiri terlalu lama atau duduk terlalu lama pada suatu posisi terlalu lama, dan karena si rahimnya membesar jadi menahan aliran darah balik dari tungkai ke jantung sehingga kakinya bengkak. Nah, itu normal. Nah, yang nggak normal kalau misalnya sampai bikin sesak atau ada namanya darah tinggi. Nah, itu baru nggak normal. Nah, itu termasuk ciri preeklamsi nggak sih dok? Preeklamsi itu pertama-tama kita ketahui adanya peningkatan tekanan darah tinggi. Tambah lagi nanti ada misalnya gejalanya tambahan, sakit kepala hebat, pandangan kabur, nyeri ulu hati, kemudian dari hasil pemeriksaan lab juga ada yang aneh-aneh, misalnya ada protein di urinnya, nah itu bisa. Oh gitu, jadi sebenarnya banyak banget yang bikin bengkak ini? Yang terutama bengkak karena penambahan cairan. Nah, yang keduanya yang paling sering adalah tekanan darah meningkat preeklamsi. Nah, itu bisa bikin bengkak. Nah, bengkak yang terakhir lagi kalau misalnya jantungnya nggak kuat memfasilitasi itu semua, mengkompensasi itu semua, akhirnya bengkaknya sampai menyebabkan sesak napas, paru-parunya terendam. Nah, itu parah tuh. Jadi bengkaknya nggak cuma di kaki sama tangan aja tuh? Iya, ya, bengkaknya udah ke seluruh tubuh kalau seperti itu. Gitu. Atau ada mereka yang kena penyakit ginjal, nah itu bisa juga bengkak di seluruh tubuh. Berarti aku tetap harus hati-hati dong? Oh, harus dong. Kalau Dengan misalnya ini. bengkak seperti itu, kan harus kontrol rutin. Tekanan darah tetap harus dikontrol. Setiap kali datang kontrol USG, itu kita juga nilai tanda vitalnya, tekanan darahnya bagaimana. Terus kalau kita perlukan juga pemeriksaan urin, apakah ada protein urin atau tidak. Gitu. Tapi kalau preeklamsi sama hipertensi, sama atau beda dok? Hipertensi itu adalah peningkatan tekanan darah. Nah, ketika ada perubahan lainnya, misalnya ada gangguan di ginjal, protein urinnya keluar, kemudian ada sakit kepala hebat, pandangan kabur, nyeri ulu hati, kemudian dari hasil pemeriksaan laboratorium lain misalnya ada peningkatan enzim di livernya, kemudian hasil darahnya juga melihat ada kelainan. Nah, itu baru kita namakan preeklamsi. Preeklamsi juga ada tahapannya, dari yang ringan, berat, sampai kejang. Oh, itu Jadi kejang? hipertensi itu awal. Kejang itu kita. efek akhir. Oh. Ibunya kejang. Tapi ntar efek misalkan nih kayak udah mulai preeklamsi nih dok, bisa jadi karena kerasa di tubuh aja atau kerasa di janinnya lebih pasif atau gitu? Oh enggak, kalau Enggak. misalnya preeklamsi itu
Di ibunya kadang-kadang nggak berasa apapun, mungkin cuman ngerasa sakit kepala aja atau rasa lehernya tegang. Nah, tapi pas kita nilai ternyata tensinya udah meningkat. Nah, kalau udah tensinya meningkat, baru kita work up semua tuh. Yang tadi saya bilang, itu harus dinilai semua. Berarti mulainya dari sakit kepala juga? Sama lehernya makin... Bisa dari situ juga, bisa tanpa gejala. Oh. Dua-duanya bisa terjadi. Jadi itu kita akan evaluasi. Jadi kalau pastinya adalah kita dengan menilai peningkatan tekanan darah. Yang paling seringnya. Mulai dari trimester 1 atau ada waktu-waktu yang lebih rawan lagi nggak sih, Dok? Kalau preeklamsi sebenarnya kita diagnosis itu mulai dari usia kehamilan 20 minggu ke atas. Nah, paling seringnya terjadi itu kalau misalnya mereka ada riwayat preeklamsi sebelumnya. Ada riwayat risiko tinggi, misalnya ada kencing manis, kemudian ada obesitas, kegemukan, kemudian ada penambahan berat badan yang tiba-tiba berlebihan, riwayat hipertensi, usianya lanjut, atau usia muda sekali. Nah, itu kita akan melihat pasien tersebut berarti sebagai risiko preeklamsi. Atau mereka yang bayi tabung juga bisa berisiko preeklamsi. Nah, ketika mereka ada risiko preeklamsi, kita evaluasi lebih ketat lagi, mulai dari trimester 1. Setiap kali kunjungan tetap kita evaluasi tanda vitalnya. Kemudian gitu. Ada juga pemeriksaan, misalnya dengan pemeriksaan USG, kita nilai si Doppler arteri uterinanya, lihat tuh ada perubahan nggak di pola aliran darahnya. Kalau misalnya ada perubahan polanya, nah kemungkinan besar dia ke arah preeklamsi di kemudian hari. Oh, berarti keturunan dari keluarga juga ngaruh ya? Keturunan itu tidak terlalu. Karena preeklamsi tidak diturunkan. Berarti si lifestyle-nya aja yang berpengaruh? Lifestyle berpengaruh, sama riwayat hipertensi sebelumnya bisa berpengaruh. Oh gitu. Nah, kenapa sih, Dok, sampai preeklamsi ini selalu ditegasin ke ibu hamil kayak aku? Nah, itu tadi, karena preeklamsi itu bisa bikin ibunya kejang. Nah, ketika terjadi preeklamsi sampai berat, kan kerusakannya nggak hanya cuma tekanan darah meningkat. Tekanan darah meningkat itu yang tinggi itu bisa bikin stroke, kemudian di matanya bisa bikin perdarahan, kemudian jantung karena pompanya makin berat, dia bisa membengkak. Ketika dia sudah membengkak, nggak bisa mengadaptasi dengan baik, akibatnya paru-parunya akan terendam cairan, karena si pompa jantungnya nggak bagus untuk memompa darah keluar dari jantung, jadinya darahnya backflow ke paru-paru, akhirnya bengkak. Kemudian ada kerusakan di liver, karena enzim-enzimnya meningkat, kemudian ginjalnya juga bisa rusak akibat dari si preeklamsi, dan ibunya bisa kejang sampai koma sampai meninggal. Nah, itu penyebab yang sering terjadi ketika dia eklamsi. Terus di dedenya, karena ibunya kejang, itu bisa bikin bayinya ikut meninggal, karena ketika ibu kejang kan si aliran oksigen ke bayinya akan berkurang. Nah, itu bayinya bisa meninggal tuh. Nah, yang lagi adalah preeklamsi itu kan karena kerusakan si plasenta. Aliran darah dari plasentanya ke babynya itu akan berkurang, dan itu akan menyebabkan nutrisi dan oksigenisasi ke bayinya berkurang. Akibatnya si dedenya akan mengalami pertumbuhan janin yang terhambat, akan lebih kecil. Nah, pertumbuhan janin terhambat, dedenya kecil, aliran darahnya sedikit, air ketuban sedikit, pergerakan berkurang, bayinya bisa meninggal sewaktu-waktu. Oh gitu. Nah, itu ada waktu-waktu tertentu nggak sih, misalnya nih, Dok? Aku mulai sakit kepala, lehernya makin sakit gitu kan, Dok. Itu ada nggak sih misalkan bisa tiba-tiba banget dalam 1 jam atau 2 jam, atau sebenarnya masih ya biasanya terjadi kayak 2 hari, 3 hari gitu, Dok? Kita nggak bisa nebak kapan seseorang akan terjadi eklamsi. Waktunya kapan tuh nggak bisa. Karena kita tidak tahu batasan berapa tekanan darah yang akan menyebabkan seseorang akan kejang. Oke. Yang pasti kalau tekanan darahnya meningkat, kita harus turunkan. Nah, sakit kepala, sakit leher itu belum tentu selalu dengan preeklamsi, tapi tetap nilai dengan tekanan darahnya. Jadi kalau misalnya ada tekanan darah tinggi, itu harus kita evaluasi work up, apakah dia preeklamsi atau tidak. Kita harus obati tekanan darahnya, turunkan tekanan darahnya. Kalau dia memang preeklamsi, kita harus berikan obat anti kejang, biar nggak kejang. Berarti itu bisa kita kontrol sendiri di rumah, misalkan setiap ya sehari 2 kali aku ngetensi di rumah. Oh, tensi bisa dong. Tensi kan ada banyak tensi yang itu, tensi yang otomatis kan. Iya. Nah, atau bisa tensi ke klinik atau ke fasilitas kesehatan terdekat, ke rumah sakit. Silakan tiap hari. Kalau misalnya tensinya normal, nggak perlu tiap 2 hari sekali atau 2 kali sehari. Batasan normalnya 120/80. Yang biasa atau ibu yang hamil? Normal. Ibu hamil itu tetap kita batasannya 120/80. Oh,
oke. Gitu. Ketika dia meningkat, nah sampai 140/90 itu berarti dia mengalami tekanan darah tinggi. Oh gitu. Tapi kalau kayak sakit kepala nih dok, kalau aku nih ya, kalau pain tolerance aku tuh rendah banget. Jadi sakit kepala dikit sampai yang kayak tuing-tuing, aku Ya, minum tensi obat. aja Minum dulu, obat. tensi dulu, terus habis itu minum obat. Karena sakit kepala bisa macam-macam kalau ibu hamil. Bisa kecapean, bisa kelaparan, itu bisa bikin sakit kepala. Oh kelaparan? Bisa, Jadi kayak aku banget. lebih sering kelaparan Bisa, sih. stres juga bisa. Itu tiap hari kali. Nah tapi kalau aku udah mulai sakit kepala atau demam, itu sebenarnya boleh nggak sih ibu hamil kayak aku nih minum obat misalkan paracetamol atau apa, kan sekarang obat gampang ya dok dibeli. Kalau misalnya sakit kepala ringan bisa berobat dengan minum asam paracetamol ya. Jadi paracetamol itu emang aman untuk ibu hamil dari trimester awal sampai dengan trimester akhir. Nah, paracetamol murni ya, tidak ada kandungan macam-macamnya. Kalau misalnya nggak mempan, nah silakan kontrol ke dokter. Oh gitu. Itu berapa kali biasanya dok? Maksimal? Bisa 3 kali sehari. 3 kali sehari. Tapi kalau misalkan sehari 2 hari belum mereda juga langsung ke dokter aja? Iya, ke dokter. Atau sakit kepala hebat segera ke dokter. Karena kan banyak penyebab sakit kepala. Bisa migrain, bisa yang lain-lain. Bisa stres, bisa kurang makan. Bisa. Tumor juga bisa. Oke, bisa ya, banyak sih. Tapi aku tadi penasaran sih dok. Yang tadi kan dokter bilang ada stroke. Ibu hamil bisa stroke juga? Bisa lah, stroke kan bisa menyerang siapapun. Dari usia muda pun bisa stroke. Walaupun lagi hamil? Lagi hamil pun bisa stroke. Oh. Karena hamil itu kan terjadi peningkatan kekentalan darah. Nah, itu bisa menyebabkan stroke. Penyumbatan atau apa Bikin gitu penyumbatan stroke-nya, betul. Oh, tapi kalau kayak gitu nih, misalkan serangan stroke ya, kan ada yang gejalanya banyak tuh dok, yang kayak ngantuk doang atau apa, bisa kan? Nah itu apakah bayinya harus saat itu juga dilahirkan atau gimana? Itu kita akan kerjasama dengan dokter spesialis saraf. Yang pasti adalah kita menyelamatkan ibunya dulu, ya, sembari kita evaluasi dengan kondisi babynya. Karena harusnya rata-rata dengan orang stroke itu bayinya harusnya nggak ada masalah biasanya ya, karena kan kejadiannya di otak, dan selama jantung masih oke, paru-paru masih oke, aliran darah ke bayinya itu pun biasanya masih aman. Kecuali stroke-nya bikin perdarahan, ibunya sampai ngedrop, pecah, nah itu bisa meninggalkan sewaktu-waktu, nah itu bisa bikin babynya kenapa-kenapa. Oh gitu. Jadi kita harus kerjasama dengan dokter saraf, dan tergantung stroke-nya jenisnya apa, sampai pembedahan, sampai tindakan pemberian obat-obatan itu sama dokter spesialis neurologinya atau bedah. Aku kira saraf. Stroke itu hanya untuk orang yang tidak hamil, misalkan kayak lifestyle buruk aja gitu. Enggak juga, bisa juga pada ibu hamil. Meskipun jarang, tapi itu bisa terjadi. Tapi balik lagi nih dok ke preeklamsi. Berarti sebenarnya di Indonesia itu banyak nggak sih dok orang yang ibu hamil yang kena preeklamsi? Kita melihat secara global itu sekitar 5-10% dari ibu hamil. Oh banyak ya, lumayan ya. Lumayan. Oh tapi sebenarnya nih dok, penyebab utamanya preeklamsi apa sih dok? Penyebabnya nggak diketahui sampai detik ini. Oh. Multifaktor kan penyebabnya. Tapi yang kita dapatkan dari gambaran teori sekarang adalah bahwa ada kerusakan pada si plasenta. Ketika plasentanya rusak, tidak terjadi perbaikan dengan baik, akan terjadi pencetusan dengan reaksi inflamasi peradangan di seluruh tubuh, akibatnya menjadi ke hipertensi, peningkatan tekanan darah, dan rusak ke organ-organ lainnya. Oh gitu, malah jadi kemana-mana ya dok? Nah kemana-mana, makanya terjadinya di usia kehamilan 20 minggu ke atas. Oh gitu. Karena implantasi remodeling plasenta itu terjadi di awal. Nah, trimester 1 sampai 2 awal, nah itu terjadi remodeling, nggak berhasil, rusak, nah itu terjadilah kerusakan sampai ke semua organ. Oh gitu, tapi kalau yang itu tuh yang tadi dokter jelasin ya, itu sebenarnya bisa dicegah nggak dok untuk si preeklamsi ini? Preeklamsi kita nggak bisa mencegah kalau misalnya dia tidak ada faktor risikonya. Karena kita nggak bisa menebak siapapun yang bisa terjadi preeklamsi itu bisa. Kita hanya bisa mengira dengan pemeriksaan kalau misalnya nih pasiennya nggak ada riwayat preeklamsi sebelumnya, anak pertama lah misalnya. Kita cuma bisa menilai dengan arteri Doppler dari uterina. Itu ada perubahan atau tidak. Terus evaluasi secara berkala, tensinya bagaimana, penambahan berat badannya seperti apa. Tapi kalau misalnya mereka sudah ada riwayat faktor risiko untuk terjadi preeklamsi yang tadi dikatakan ada tekanan darah tinggi, ada obesitas, kegemukan, ada kencing manis, ada autoimun. Nah, itu kita bisa berikan obat mulai dari awal adalah pengencer darah.
Aspirin dosis rendah, kemudian kasih kalsium dengan dosis yang misalnya kita naikin lebih banyak lagi 1000 mg per hari. Kemudian evaluasi berkala juga sampai kita menemukan ada perubahan dan kita masuk ke perawatan kalau misalnya pasiennya mengalami preeklamsi. Banyak ya jerninya ya. Banyak, jerninya panjang, kan nggak bisa tiba-tiba. Benar. Berarti ya sebagai... Nggak 100% mencegah juga. Iya, sebagai ibu hamil berarti kan harus aware sama banget, dirinya, betul. Dan lain sebagainya ya dok. Tadi dokter bilang preeklamsi bisa, mungkin angkanya akan lebih tinggi kalau dia obesitas. Ya. Berarti kalau untuk yang justru cenderung kurus atau misalkan berat badannya nggak signifikan itu agak jarang ya. Oh, nggak akan kena berarti? Bukan nggak 100% nggak kena, tapi bisa aja kena, cuman lebih ringan risikonya dibandingkan mereka yang kegemukan. Oh gitu. Tapi kalau preeklamsi itu hanya untuk ibu hamil atau? Preeklamsi ibu hamil dong. Oh. Namanya preeklamsi karena lagi hamil. Keracunan kehamilan dulu dibilangnya. Oh, keracunan kehamilan. Iya. Aku pernah denger sih. Nah itu dulu banget memang namanya keracunan kehamilan. Oh gitu. Tapi kalau ternyata nih nauzubillah min dzalik ya dok, aku ternyata preeklamsi. Nah itu harus gimana dok? Nah ketika preeklamsi harus dirawat. Harus. Satu, kita kasih obat tekanan darah tinggi untuk turunin tekanan darahnya. Kedua, kita evaluasi workup lengkap, bagaimana jantungnya, bagaimana darahnya, bagaimana fungsi livernya, bagaimana fungsi ginjalnya, itu semua kita evaluasi. Dan kita bisa berikan obat anti kejang. Kalau misalnya pasiennya mengalami preeklamsi berat. Nah, kita obat anti kejang, kemudian dilihat, kalau masih kurang bulan, kita rawat, kasih obat pematangan paru, diharapkan tensinya turun, babynya bisa kita pertahankan sampai cukup bulan. Tapi kalau misalnya tensinya nggak turun, atau penilaian kita ternyata masih ada perburukan, bayinya juga jelek, ibunya juga nggak bagus juga kondisinya, ya mau nggak mau kita harus lahirkan. Harus dimasukin ke NICU babynya. Tapi kalau udah cukup bulan, kasih obat anti kejang, kasih obat hipertensi, terminasi, lahirkan. Oh gitu. Tapi nih, kalau nauzubillah min dzalik lagi ya dok, aku preeklamsi, tapi aku mau lahirannya normal. Masih boleh nggak? Semua itu tergantung dari kondisi pada saat yang kita evaluasi. Bagaimana babynya, posisi kepalanya, bagaimana air ketubanya, prematur atau tidak, prematurnya seprematur apa. Karena kalau prematur berat, kita tidak menyarankan untuk lahir normal juga. Kemudian, apakah si mulut rahimnya udah matang atau tidak, mau diinduksi atau enggak, mau mengalami nyeri berulang atau enggak, karena bisa aja gagal induksi, sesar juga, gitu. Atau pada saat induksi, babynya nggak kuat. Atau misalnya air ketubanya jelek, nggak mungkin sedikit, nggak mungkin kita langsung paksakan untuk induksi, kita paksakan untuk lahir normal. Jadi itu tergantung penilaian pada saat itu, apakah ada kejelekan di babynya atau di ibunya yang harus kita lahirkan cepat atau tidak. Itu tadi dokter bilang anaknya, babynya kuat atau tidak gitu kan? Itu ngeliatnya dari mana dok? Kan dia masih di dalam perut. Loh kan dia ada USG. Ada USG kan kita punya modalitas ada USG. Di USG kan kita nilai apakah tadi pertumbuhan janinnya, babynya terhambat atau enggak. Berat badannya sesuai dengan usia kehamilan atau enggak. Terus air ketubannya bagaimana. Lalu Dopplernya bagaimana. Pola aliran darah di tali pusatnya, pola aliran darah di kepalanya, bahkan kita bisa nilai lagi si babynya gerakannya bagaimana, dan kita juga punya namanya kardiotokogram, rekam jantung dedeknya. Itu bagus atau enggak? Kalau itu semua masih oke, ya berarti babynya masih sehat. Kalau itu salah satu enggak oke, kita putuskan kemungkinan untuk dilahirkan segera. Oh gitu. Karena didiemin lama-lama, makin buruk baby dedeknya, sama kayak di dalam kita diamkan, kecekek, lama-lama mati. Gitu. Jadi pertimbangannya adalah kondisi saat itu bagaimana dan dia prematurnya seperti apa, dan kita pertahankan lama bisa normal atau tidak, tensinya bisa turun atau enggak, dan termasuk juga rumahnya di mana, mau kontrol balik atau enggak. Karena kalau rumah jauh nggak mau kontrol balik juga ya percuma juga kita pertahankan lama-lama kan. Jadi ya di pertimbangannya banyak, iya. Oh gitu. Tapi kalau yang tadi nih dokter bilang, kalau induksi berhasil apa enggak, itu taunya dari mana sih dok? Oh, kalau itu periksa dalam. Kita kan mikirnya, ya udah kalau diinduksi sakit, pasti bentar lagi nih mau bukaan gitu. Ternyata ada juga yang gagal. Loh, induksi bisa gagal. Satu, dia nggak maju, pembukanya nggak ada. Kemudian diinduksi,
ternyata babynya sesek. Kan di induksi itu dibikin mulus kan, mulus yang artifisial. Nah, ternyata pada saat mulus, detak jantungnya turun tuh. Si Berarti babynya? iya, sesek kan dia. Nah, mau nggak mau kita stop induksinya, harus sesar segera. Atau ternyata ibunya, saya kesakitan dok, nggak kuat banget. Ya udah, induksi gagal, kita sesar. Iya, aku takut banget dok. Pengen lahiran normal. Semangat. tapi nggak kuat. Ya jangan gitu dong. Nggak boleh pesimis duluan, harus optimis lah. Kalau mau lahir normal nggak boleh bilang saya nggak kuat, itu nggak boleh. Tapi takut, karena kalau dengar ya dari kanan kiri tetangga bilang kan kalau belum melahirkan normal pasti belum jadi ibu. Tapi menurut saya semua yang udah hamil jadi ibu sih. Iya betul. Saya tidak ada pandangan normal atau sesar tidak jadi ibu. Dua-duanya sama-sama jadi ibu. Nah itu tergantung dari ibunya sendiri maunya gimana. Itu pilihan masing-masing sebenarnya. Saya mau sesar pun juga nggak sakit. Sekarang ada namanya ERAS. Lahir normal pun juga bisa nggak sakit, bisa ada ILA. Gitu. Di sini pun ada ILA kan? Ada ERAS, ada ILA gitu. Ada. Silakan datang ke Bina ya. Ya, Bina Medika. Tapi balik lagi dok, karena kekhawatiran aku tentang preeklamsia tinggi banget. Aku takut banget sih dok. Jadi kayak sedikit-dikit aku pusing, dikit-dikit. Tapi kalau leher tegang ya, kenceng gitu dok. Bisa jadi dia malah asam urat atau enggak? Ada nggak sih dok asam urat pada ibu hamil atau kolesterol ya? Kolesterol pada ibu hamil biasanya akan lebih tinggi dibandingkan ibu normal. Dan itu tidak perlu diobatin karena kolesterol dibutuhkan untuk perkembangan si dedenya. Gitu. Jadi aman aja kalau angkanya tinggi. Tinggi itu ada batasnya. Kalau tingginya baru naik cuman sedikit ya kita dari batasan paling atasnya naik sedikit doang, kita nggak perlu terapi lah. Kalau udah lewat jauh banget, nah kita berterapi. Karena aku sering cek dok. Atau dari riwayat memang ada riwayat kolesterol tinggi sebelumnya. Nah dengan minum obat kolesterol di sebelumnya, nah itu terapi dilanjutkan. Tapi kalau misalkan aku nih rutin cek sebulan 2 kali, tapi yang di rumah dok, yang self service, betul. Itu angkanya tinggi. Misal ya itu harus diterapi dong. 300 pernah dok. Itu harus diterapi. Batasnya berapa sih dok? Kalau misalnya itu 200. Iya, kolesterol total ya. Kolesterol total. Ibu hamil juga 200 batasnya. Batasan normal sebenarnya 200. Ibu hamil tidak ada patokan khusus. Nah itu gimana dok? Caranya biar aku nggak kolesterol. Nggak bisa, karena kolesterol itu pasti akan meningkat pada ibu hamil. Itu karena karena kebutuhan di dalam tubuhnya butuh buat perkembangan si dedeknya. Jadi pasti akan meningkat. Cuman meningkatnya memang nggak sampai 300 juga ya. Dia naik sedikit, dia nggak banyak banget. Paling naik ya maksimal 25% lah. Itu biasanya kita nggak terapi kok. Oh gitu. Nah, cuman ngubah gaya hidup aja, nggak perlu diiniin. Terapinya gimana dok? Kalau misalnya memang kolesterol tinggi, dari awal sudah tinggi, kita kasih obat anti kolesterol. Bekerjasama dengan dokter penyakit dalam. Termasuk juga dengan perubahan pola gaya hidup, olahraga, makanannya dijaga, nggak makan yang kolesterol tinggi, nah itu harus dijaga. Tapi kalau ibu hamil, kita anjurannya cuma menjaga supaya makannya nggak makan yang mengandung kolesterol tinggi. Misalnya apa aja? Aku suka banget grill. Udang, grill, itu juga boleh, nggak bagus. Grill banyak-banyak tuh nggak bagus karena kan itu apa namanya bakar-bakaran itu kalau banyak arangnya itu bisa bikin ini kan karsinogenik, bikin kanker. Jadi sementara nggak boleh dulu nih? Janganlah banyak-banyak, jangan sering-sering. Kalau masak di rumah juga nggak apa-apa? Masak sendiri? Boleh lah, kenapa nggak boleh? Karena kalau ngegrill kata dokter nggak boleh. Itu kan ngegrill, masak emang harus ngegrill. Masak kan bisa direbus, bisa digoreng. Iya sih. Iya. Tapi setengah matang boleh? No, nggak boleh setengah matang. Itu bahaya sekali setengah matang. Nggak boleh. Iya, itu bisa bikin boleh. infeksi bakteri, toxoplasmosis, bikin malah masuk ke dalam tubuh, bisa menginfeksi dedenya. Malah jadi banyak lagi nanti ya jerninya ya. Iya. Oke. Nah, aku baru ingat. Tadi kan dokter bilang kalau udah preeklamsi, nanti akan diberikan obat anti kejang. Betul. Walaupun nggak kejang. Justru obat itu mencegah supaya nggak kejang. Jangan sampai kejang dulu. Kalau udah sampai kejang, itu kasihan dedenya, kasihan ibunya. Oh gitu. Iya, jangan sampai kejang. Kan mencegah tuh dari hipertensi, kita cegah supaya nggak preeklamsi. Sudah preeklamsi, dicegah supaya nggak sampai kejang eklamsi. Gitu. Atau misalnya udah dari riwayat risiko preeklamsi sebelumnya, risiko darah tinggi, ya kita kasih obat supaya nggak mencapai darah tinggi di saat kehamilan dan tidak mencapai preeklamsi. I see. Jadi pencegahannya memang dari awal-awal, tapi memang tidak bisa dicegah 100%. Rawan juga ya? Rawan. Kalau ibu hamil. Banget.
Tapi kalau udah kayak gitu nih dok, nauzubillah kena preeklamsi di usia trimester awal gitu ya dok. Itu sebenarnya bisa mengganggu tumbuh kembang si janin nggak sih dok di dalam perut? Kalau preeklamsinya terjadi di usia yang awal di 20 mingguan, itu kan preeklamsi dini banget tuh. Nah itu dedeknya tuh kan masih kecil banget tuh, masih prematur. Satu, kita harus turunin tekanan darah, kemudian kita harus lihat kondisi dedeknya gimana, karena kalau kita biarkan juga tekanan darah nggak turun, itu kita was-was. Ibunya bisa kejang sewaktu-waktu. Mau kita diemin, ibunya kasihan bisa kejang. Kalau kita lahirkan, dedenya yang kasihan. Dia masih prematur banget. Kita lahirkan, belum tentu dia bisa bertahan hidup. Gitu. Jadi kalau semakin dini preeklamsi, semakin jelek untuk ke bayinya maupun ibunya. Karena kita harus mempertimbangkan antara kita lahirkan atau kita pertahankan. Tapi selama tensinya turun, kita bisa pertahankan dengan kontrol yang sangat ketat. Sewaktu-waktu tinggi, ya mau nggak mau kita akan bilang ibunya siap-siap dilahirkan. Jadi keputusannya berat ya dok, kalau nauzubillah sampai terjadi. Tapi kalau misalnya kita biarkan dia sampai kejang, bisa meninggal. Dua-duanya bisa meninggal, lewat semuanya. Takut banget. Memang, risiko itu Ngeri besar ya? sekali. Tapi kalau tadi kan kalau udah dilahirin, oke lah sampai finally harus dilahirkan secara cepat ya. Itu ngaruh nggak si preeklamsi ke ASI yang akan dikeluarkan? Tidak. Sama sekali nggak berpengaruh Sama ya, sekali tidak berpengaruh. Dia tetap akan bisa menyusui tanpa terpengaruh oleh kondisi darah tingginya. Kita kasih obat-obatan yang aman buat ibu hamil dan juga buat ibu menyusui. Oh gitu. Tapi ngaruh ke lebih ke ngaruh ke recovery setelah lahiran nggak dok? Recovery nggak, sama aja kok. Sama aja? Sama. Oh. Jadi lebih ke yang penting selama di dalam kandungan, diusahakan tidak preeklamsi gitu ya dok? Jadi gini, ketika, kan tadi dibilangkan preeklamsi itu adalah keracunan kehamilan. Jadi ketika bayinya lahir, plasentanya dikeluarkan, kondisi itu harusnya kembali normal. Tapi memang ada beberapa orang yang tetap bertahan si kondisi tekanan darah tingginya, preeklamsinya sampai dengan setelah lahiran. Bahkan yang setelah lahiran pun ada beberapa kejang. Ibunya setelah lahiran? Yes, sampai dengan 1 minggu, sampai dengan 1 bulan pasca lahiran itu bisa kejang tiba-tiba. Kenapa tuh dok? Karena tensinya naik lagi. Dia nggak terkontrol, terus tensinya naik lagi. Iya, tensinya naik lagi, akibatnya kejang. Kejang pasca salin yang disebabkan oleh preeklamsi sebelumnya. Oh gitu. Nah, jadi kita harus tetap kontrol. Kalau misalnya dia udah riwayat darah tinggi dengan ada preeklamsi, tensinya harus kita kontrol sampai turun. Karena kalau misalnya dia naik, dia bisa bikin kejang. Tapi bayinya nggak apa-apa? Bayi udah lahir dong. Atau misalkan ada indikasi juga nanti bayinya bisa kejang juga dok? Jadi itu ngomong apa nih? Bayinya udah lahir atau belum nih? Udah lahir. Ya enggak lah, bayinya kan udah lahir. Bayinya udah di luar. Takutnya ngikut dari plasenta. Oh enggak lah, bayinya nggak akan kejang apapun. Bayinya Yang penting aman-aman aja ya? Bayinya aman, nggak akan kejang. Oh, banyak banget ternyata yang bisa diobrolin tentang preeklamsi ini dok. Tapi closingnya aku mau tahu nih, biar aku lebih fine-fine aja, lebih nyaman dalam kehamilan ini, itu aku harus bagaimana dok? Secara lifestyle atau misalkan kebiasaan nih, kan karena aku bekerja ya, itu harus gimana dok? Jadi untuk ibu hamil sebenarnya tidak ada pantangan khusus dalam aktivitas. Aktivitas selama ibu nggak ada keluhan apapun, tidak ada ngeflek, tidak ada mules, silakan aktivitas seperti biasa. Hubungan intim pun silakan saja. Ya, kedua, untuk makanan tetap nggak boleh makan daging setengah matang atau setengah matang, ya kerang yang mengandung merkuri tinggi, sama juga mengurangi supaya nggak banyak yang bakar-bakaran karena itu kan tadi udah dibilang mau ngegrill melulu ya bisa bikin karsinogenik, ntar malah ke dedeknya juga. Nah, terus untuk pertambahan berat badan itu harus mengikuti dengan berat badan yang sebelum hamil. Kalau berat badan ibunya kan normal nih, bagus, jadi 17 kilo lah selama kehamilan. Cukup segitu. Terus kemudian yang terakhir adalah rutin kontrol. Selama kontrol kan kita evaluasi juga tekanan darahnya bagaimana. Nah, itu kita evaluasi juga, kita bisa melihat pada saat pemeriksaan dari USG ada nggak pertumbuhan janin yang terhambat, bagaimana air ketubannya, sama arteri Doppler uterinanya bagaimana bagus atau tidak. Oh gitu. Jadi harusnya ibu hamil itu bahagia, nggak sampai stres. Jangan stres.
Berarti waspada boleh, tapi jangan sampai stres. Iya kan, kalau wanita itu kan overthinking ya. Nah iya, makanya nyari info itu yang langsung ke dokternya. Jangan lewat kiri kanan, ntar pusing. Iya kan, tetangga bilang gini, yang sini bilang gini, iya, nggak belum bisa lagi. kalau kiri kanan susah. Iya, kita searching di Google aja, gejala ini menyebabkan kematian. Nah, ini. iya benar, tapi tidak tanya dulu. Takut. Google memang banyak. Kalau olahraga yang dianjurkan untuk ibu hamil, apa dok, yang aman-aman aja? Karena aku suka lari nih. Boleh, aman kok. Lari masih aman. Kalau udah makin besar jangan lari sprint ya, larinya lari jogging aja. Kalau masih kecil pun lari nggak masalah. Pokoknya selama nggak ada keluhan apapun, nggak ada mules, nggak ada perdarahan, silakan. Itu bukannya, kalau dengar lagi nih ya dari orang, itu bukannya menyebabkan keguguran? Kontraksi prematur, keguguran. Iya, nggak selalu kan. Jangan terlalu lelah. Kemudian, karena kan kita punya batasan ya, jangan sampai seperti yang awal-awal pada saat sebelum hamil juga ya, semua punya batasan. Kalau sudah kecapean dikit atau berhenti tiba-tiba project kencang, ya udah, jangan langsung dipaksain lagi. Sama ngangkat beban juga nggak, awal-awal kita ngangkat beban yang mulai ringan, terus mulai agak sedikit yang sedang, jangan sampai berat banget, karena itu bisa bikin perutnya kencang. Tuh, jadi aktivitas sebenarnya nggak ada masalah selama nggak ada keluhan apapun. Beban di hati yang berat dok? Beban di hati berat, astaga. Beban kehidupan memang berat ya. Semuanya, luar biasa. Ya namanya bumil ya dok. Nikmati hidup lah, Iya. jangan sampai dipikirkan aneh-aneh. Ya, semoga kita semuanya jauh dari preeklamsi. Amin. Oke dokter, terima kasih banget konsultasinya yang informatif ini. Doain aku sehat terus, jauh dari preeklamsia. Sama-sama, sehat-sehat buat ibu dan dedeknya sampai lahiran nanti ya. Salam buat bapaknya juga ya. Terima kasih dokter, aku pamit ya. Sama-sama, mari Bu.